Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto MM MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Soeharno SPMP selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih telah hadir di acara penyuluhan saya hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang telah bersedia memandu acara ini dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi audiens seminar hasil saya hari ini. Judul kajian saya yaitu Strategi Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Sumber Makmur di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu di latar belakang terdapat program Kementerian Pertanian pada tahun 2019 sampai 2024 dengan fokus kegiatan utama tahun 2019 sampai 2020. Salah satunya adalah pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian dari prapanen hingga pasca panen sesuai kondisi lapangan. Kemudian terdapat juga kelompok tani dan Gapoktan sebagai salah satu organisasi pertanian di mana penerima bantuan Alsintan wajib dibentuk unit pelayanan jasa Alsintan atau UPJA yang dikelola melalui UPJA lainnya di lokasi terdekat. Kemudian di Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki lahan sawah sebesar 19.131 hektar, lahan bukan sawah sebesar 19.978 hektar, dan lahan bukan pertanian sebesar 18.373 hektar. Dan di mana juga bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah tertinggi di Yogyakarta. Kemudian Kecamatan Prambanan merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 4.135 hektar dan sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan sawah yaitu sebesar 1.169 hektar, lahan bukan sawah sebesar 1.753 hektar, dan lahan bukan pertanian sebesar 1.213 hektar. Kemudian Desa Sumberharjo juga merupakan salah satu wilayah administrasi Kecamatan Prambanan yang memiliki luas wilayah terluas yaitu sebesar 971 hektar. Sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan jumlah 372 hektar, lahan bukan sawah 27,6 hektar, dan lahan bukan pertanian sebesar 423,4 hektar. Adanya UPJA di Desa Sumberharjo tersebut untuk mengelola bantuan Alsintan yang diberikan oleh Dinas Pertanian setempat agar dapat termanfaatkan dengan baik. Namun demikian, tidak semua anggota kelompok tani yang tergabung di dalam UPJA sudah menggunakan alat mesin pertanian yang ada di UPJA Sumberharjo sendiri. Berdasarkan analisis dan uraian masalah di atas, maka dilakukan kajian dengan judul Strategi Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang ada di laporan tugas akhir saya ini. Yang pertama, apa saja faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apa saja faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana menyusun strategi pengembangan UPJA di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Batasan masalah yang saya buat dalam laporan ini ada 2. Yang pertama, objek kajian dalam penelitian ini yaitu pengurus UPJA Sumber Makmur dan petani yang memiliki luasan
lahan usaha tani rata-rata 1000 meter persegi. Kemudian yang kedua, batasan kajian ini yaitu komponen strategi SWOT dengan faktor internal, ada kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, ada peluang dan ancaman dalam pengembangan UBJA di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kemudian kita masuk ke tujuan kajian yang saya lakukan ada 3. Yang pertama, itu mengetahui apa saja faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan UBJA di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam pengembangan UBJA di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun strategi pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Manfaat yang pertama, bagi mahasiswa merupakan proses belajar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Yoma, jurusan penyuluhan pertanian, prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan agar mampu mengintegrasi pengalaman belajar dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama atau pelaku usaha secara mendalam dan mengidentifikasi peluang untuk menciptakan pekerjaan atau job creator dan socio-agripreneur. Kemudian manfaat yang kedua bagi instansi pemerintah adalah dapat mengambil kebijakan dan menjadi bahan informasi serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengembangan UBJA. Kemudian manfaat yang ketiga, bagi petani diharapkan dari hasil tugas akhir pengembangan UBJA ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan ke depannya. Baik, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Dan tinjauan pustaka yang telah saya buat di dalam laporan tugas akhir ini terdapat 5 poin. Yang pertama ada kelompok tani, kemudian saya menjelaskan juga tentang alat mesin pertanian. Kemudian poin yang ketiga ada unit pelayanan jasa Alsintan atau UBJA. Kemudian ada strategi pengembangan, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Baik, untuk kerangka berpikir yang telah saya buat pada laporan tugas akhir ini, bahwasanya di Desa Sumberharjo terdapat potensi dan permasalahan yang saya dapat melalui IPW yang saya laksanakan. Untuk potensi di desa tersebut ada 2. Yang pertama, luas lahan tanam. Kemudian yang kedua adanya UBJA. Selain potensi yang ada di desa tersebut, juga terdapat permasalahan, yaitu petani di Desa Sumberharjo belum semua menggunakan jasa Alsintan UBJA Sumber Makmur, juga masih belum mau beralih ke mekanisasi pertanian. Kemudian pemanfaatan UBJA juga belum optimal, dan 50% petani belum menerapkan mekanisasi pertanian. Dari situ akan saya kaji faktor internal dan eksternalnya, di mana faktor internalnya terdapat kekuatan dan kelemahan. Kemudian dalam faktor eksternal terdapat peluang dan ancaman. Kemudian saya analisis menggunakan analisis SWOT, sehingga kajian yang saya dapatkan pada desa tersebut yaitu strategi pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. Kemudian hasil kajian nanti akan saya buat desain pemberdayaan dan kegiatan penyuluhan kepada petani setempat. Definisi operasional yang saya buat ada beberapa poin. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Permentan tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, kelompok tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial ekonomi, dan sumber daya,
kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kemudian poin yang kedua, Permentan nomor 25 tahun 2008 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan UPJA dan alat mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan, dan kesehatan hewan. Kemudian poin yang ketiga, UPJA merupakan rekayasa sosial yang dimaksud untuk mendorong pemanfaatan alsintan oleh petani. Kemudian poin yang keempat, strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pengintegrasian segala keunggulan organisasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi dan potensial untuk menghadapi di masa yang akan datang oleh organisasi tersebut. Poin yang terakhir, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada waktu dan tempat, kemudian yang kedua metode penelitian, yang ketiga tahap pengambilan data. Waktu dan tempat penelitian saya yaitu di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat purposif, digunakan untuk meneliti dan pada kondisi objek yang ilmiah atau holistik. Sebagai lawannya yaitu eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Kemudian poin yang ketiga yaitu tahap pengambilan data. Dalam tahap pengambilan data ada 2. Yang pertama sumber datanya dari data primer, yang kedua ada data sekunder. Di mana data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden secara langsung dan pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Jadi untuk data primer yang telah saya lakukan itu, saya mengambil data di pengurus UPJA tentang kelembagaan UPJA, kemudian di petani yang memiliki rata-rata lahan seluas 1000 meter persegi. Kemudian data primer juga saya ambil dari salah satu penyuluh yang membina Desa Sumberharjo. Kemudian untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dengan masalah dan objek yang diteliti. Jadi untuk di data sekunder ini, data yang saya ambil sebagai data pendukung dalam penelitian saya, yang pertama ada data BPS provinsi, kabupaten maupun BPS kecamatan. Kemudian ada RKPD, data kelompok tani, dan yang lainnya saya ambil dari situs internet. Metode pengumpulan data. Metode untuk mengumpulkan data dalam kajian ini, saya menggunakan beberapa metode. Yaitu yang pertama observasi partisipatif, yaitu dilakukan dengan datang ke tempat kegiatan untuk mengamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Informasi yang saya gali melalui observasi ini adalah kelembagaan UPJA dan lahan usaha tani rata-rata 1000 meter persegi. Kemudian wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan yang diwawancarai. Kemudian yang ketiga, dokumentasi.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen diambil dari informan kunci, yaitu berasal dari pengurus UPJA Sumber Makmur. Dokumen yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Dokumen dalam bentuk tulisan berupa catatan orderan yang masuk pada UPJA Sumber Makmur. Kemudian metode pengumpulan data yang keempat, Focus Group Discussion atau FGD. FGD dilakukan bersama kelompok terfokus yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim dilakukan pada penelitian kualitatif sosial. FGD adalah melakukan eksplorasi suatu isu atau fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama, diantaranya individu yang terlibat dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Jadi di sini FGD yang saya lakukan bersama informan kunci, yaitu pengurus UPJA untuk menentukan bobot dan rating serta penentuan strategi. Populasi dan sampel. Untuk sampel lokasi yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada Kabupaten Sleman, saya pilih secara proportif karena punya luas lahan wilayah 19.130 hektar, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah 19.978 hektar, dan luas bukan pertanian 18.373 hektar. Selain itu, Kabupaten Sleman memiliki UPJA terbaik di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk Kecamatan Prambanan saya pilih secara proportif juga karena merupakan salah satu wilayah Kabupaten Sleman yang punya luas lahan atau luas lahan sawah sebesar 1.169 hektar. Selain itu juga di Kecamatan Prambanan memiliki salah satu UPJA terbaik di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk Desa Sumberharjo saya pilih juga secara proportif dengan pertimbangan Desa Sumberharjo merupakan desa terluas di wilayah Kecamatan Prambanan, yaitu 971 hektar, dan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian sawah sebesar 372 hektar, bukan sawah 27,6 hektar, dan bukan pertanian 423 hektar. Dan Desa Sumberharjo ini sendiri salah satu desa di Kecamatan Prambanan yang sudah memiliki UPJA, akan tetapi perlu adanya peningkatan kelembagaan agar UPJA terus semakin membaik. Kemudian untuk penentuan sampel responden saya ambil secara proportif juga. Itu ada 3 informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Di mana untuk informan kunci sendiri terdapat manajer UPJA, sekretaris, dan koordinator operator UPJA. Kemudian untuk informan kunci yaitu penyuluh Desa Sumberharjo. Kemudian informan tambahannya petani yang memiliki luas lahan usaha tani rata-rata 1.000 meter persegi. Analisis data. Jadi dalam kajian ini saya menganalisis data dengan menggunakan analisis SWOT, di mana dalam analisis SWOT tersebut terdapat tahapan dalam mengumpulkan data menggunakan matrik faktor internal dan matrik faktor internal. Dalam matrik ini artinya akan digunakan untuk menghitung bobot dan rating dari SWOT yang telah kita dapat pada kajian ini. Baik, kemudian kita masuk ke tahap analisis menggunakan matrik SWOT, di mana matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi untuk matrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Hasil dan pembahasan kajian. Berdasarkan hasil wawancara ini, terdapat 30 responden yang menjadi sampel
Masing-masing responden mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik responden tersebut dapat dilihat pada tampilan ini. Yang pertama ada umur responden, di mana umur responden 100% termasuk dalam kelompok umur yang produktif. Kemudian untuk pendidikan formal terakhir, mayoritas tingkat pendidikan petani responden didominasi lulusan SLTA atau SMA dengan persentase 46,6%. Kemudian untuk luas lahan garapan, sebagian besar responden yaitu memiliki luas lahan garapan lebih dari 0,5 hektar. Itu persentasenya sebesar 83,3%. Kemudian pengalaman dalam bertani. Responden mempunyai pengalaman berusaha tani lebih dari 21 tahun. Persentasenya sebesar 73,3%. Analisis SWOT. Dalam menganalisis SWOT, yang perlu kita perhatikan ada 4 poin atau 4 langkah dalam menganalisis SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, di mana fungsi identifikasi faktor internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang akan digunakan pada tahap pengolahan input dengan menggunakan matrik IFAS dan EFAS. Kemudian setelah kita identifikasi, kita analisis faktor strategis internal atau IFAS dan eksternal EFAS. Setelah kita menganalisis dengan faktor IFAS dan EFAS, kita masuk ke tahap analisis menggunakan matriks SWOT, dan kemudian setelah kita masukkan ke dalam matriks SWOT, kita menganalisis diagram SWOT untuk menentukan strategi pengembangan UPJA. Baik, di sini dapat kita lihat hasil identifikasi faktor internal yang telah saya dapatkan pada penelitian saya ini, di mana dalam faktor internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan sendiri, yang pertama, administrasi UPJA Sumber Makmur sudah sesuai Permentan nomor 25 tahun 2008. Kemudian yang kedua, adanya legalitas organisasi UPJA Sumber Makmur. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian UPJA Sumber Makmur sudah dikategorikan UPJA kelas berkembang dengan memiliki 21 unit alsintan dan 5 jenis alsintan. Kemudian yang kelima, sarana prasarana pendukung UPJA sudah memadai seperti gudang penyimpanan alsintan, bengkel, tempat persemaian padi, dan kantor UPJA. Kemudian kekuatan yang terakhir, pelayanan UPJA sudah baik kepada masyarakat atau petani. Kemudian untuk kelemahan pada UPJA Sumber Makmur ini, yang pertama, belum adanya alat transportasi alsintan di UPJA Sumber Makmur. Kelemahan yang kedua, kepemilikan lahan sempit di Desa Sumber Harjo, khususnya tempat di mana UPJA ini berdiri. Kemudian kelemahan yang ketiga, masih ada petani yang belum mau menerima teknologi baru. Kemudian kelemahan yang keempat, kurangnya peran generasi muda dalam UPJA Sumber Makmur. Identifikasi faktor eksternal dapat menghasilkan informasi mengenai peluang potensial yang mempengaruhi pengembangan UPJA dan ancaman yang dapat menghambat pengembangan UPJA. Dalam penelitian ini terdapat beberapa peluang dan beberapa ancaman di dalam pengembangan UPJA Sumber Makmur ini. Untuk peluang yang ada di dalam UPJA Sumber Makmur ini terdapat 8 peluang. Yang pertama, harga sewa yang ditawarkan UPJA relatif standar. Yang kedua, adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, adanya kerjasama kemitraan dengan perusahaan alsintan. Yang keempat, adanya peran penyuluh pertanian. Yang kelima, kepemilikan lahan rata-rata petani 1000 meter persegi. Keenam, kurangnya tenaga kerja di daerah yang berdekatan dengan perkotaan. Yang ketujuh, petani
menggunakan alsintan dalam budidaya tanaman. Kemudian peluang yang terakhir, keuntungan ekonomis. Selain peluang, terdapat juga ancaman yang menghambat pengembangan ubja ini. Yang pertama, adanya ubja lain. Yang kedua, kuatnya hubungan sosial petani. Yang ketiga, kepemilikan alsintan pribadi. Dari analisis faktor strategis internal atau EFAS pada kekuatan ubja sumber makmur ini, dapat kita lihat kekuatan utama pada ubja sumber makmur dengan nilai atau skor 0,33 adalah administrasi sudah sesuai Permentan nomor 25 tahun 2008. Kemudian adanya legalitas organisasi ubja, kemudian memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk dikembangkan, dan sarana prasarana mendukung ubja sudah memadai seperti gudang penyimpanan alsintan, bengkel, tempat persemaian padi, dan kantor ubja. Ubja merupakan organisasi di bawah Gapoktan yang berfungsi untuk mengelola alsintan bantuan dari APBD maupun APBN. Ubja Sumber Makmur memiliki administrasi dan sarana pendukung yang lengkap dan SDM yang dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi kekuatan dari Ubja Sumber Makmur ini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk jumlah bobot yang didapatkan 0,6, rating 16, skor 1,62. Kemudian di sini terdapat juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Ubja Sumber Makmur. Ada 4 kelemahan, di mana kelemahan utama yang menghambat pengembangan ubja sumber makmur adalah belum adanya alat transportasi alsintan. Alat angkut alsintan sangat dibutuhkan dalam pengembangan ubja karena konsumen terbanyak berada di luar desa, bahkan di luar kecamatan Prambanan. Untuk bobot yang didapatkan pada kelemahan ini dengan jumlah 0,28, rating 13, dan skor berjumlah 1,81. Kemudian di total antara kekuatan dan kelemahan yang telah didapatkan jumlah skor, rating maupun bobot, yaitu dengan total bobot 1,00, rating 29, skor 3,43. Kemudian berikutnya menganalisis faktor strategis eksternal atau EFAS, di mana dalam EFAS tersebut terdapat peluang dan ancaman. Untuk peluang di desa di Ubja Sumber Makmur ini terdapat 8 peluang, di mana matrik EFAS menunjukkan bahwa peluang utama yang paling potensial bagi Ubja adalah harga sewa yang ditawarkan relatif standar, kemudian adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, kemudian adanya peran penyuluh pertanian, dan kurangnya tenaga kerja di daerah yang berdekatan dengan perkotaan dengan nilai sebesar 0,23. Peran penyuluh yang ada saat ini telah melakukan pendampingan, terbukti dengan adanya pertemuan rutin sehingga salah satu wadah bertukar pengalaman dan informasi bagi Ubja. Dalam tabel ini terdapat jumlah bobot, rating, dan skor untuk peluang yang didapat, yaitu dengan bobot 0,7, rating 17, dan skor 1,47. Kemudian untuk ancaman yang menjadi penghambat pengembangan Ubja di Sumber Makmur ada 3. Ancaman utama yang paling berpengaruh dengan nilai sebesar 0,23 adalah kuatnya hubungan sosial petani dan kepemilikan alsintan pribadi. Kuatnya hubungan sosial dan kepemilikan alsintan pribadi dapat menghambat pengembangan Ubja seperti tenaga tanam dan tenaga panen dari desa tidak dapat diputus karena merasa tidak enak, dan ada juga memanfaatkan jerami untuk pakan ternak. Hal tersebut bisa diminimalisir
dengan mengajak tenaga tanam manual untuk beralih menggunakan Alsintan transplanter dengan menjadi tenaga kerja dalam pembuatan benih transplanter untuk pengembangan ubja. Dan kita lanjut ke tahap analisis berikutnya, yaitu menggunakan matriks SWOT. Jadi setelah dilakukan perhitungan pada faktor IFAS dan EFAS, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penggabungan analisis IFAS dan EFAS untuk menemukan jenis strategi yang cocok digunakan untuk pengembangan ubja sumber makmur di Desa Sumberharjo dari perhitungan faktor IFAS dan EFAS. Matrik ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan strategis yang akan kita dapatkan dalam menentukan strategi pengembangan ubja sumber makmur ini. Setelah kita menganalisis dengan menggunakan matriks SWOT, maka ke tahap selanjutnya itu menganalisis dengan diagram SWOT untuk menentukan strategi yang akan kita gunakan dalam pengembangan ubja sumber makmur ini. Jadi untuk diagram SWOT ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat dipakai, apakah strategi yang mengkombinasikan kekuatan dan peluang, di mana strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran berdasarkan analisis dan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berdasarkan penilaian IFAS yang telah saya bahas tadi maupun EFAS, didapatkan nilai rata-rata IFAS sebesar 3,43 dengan jumlah skor kekuatan 1,62 dan nilai kelemahan 1,81. Kemudian untuk rata-rata nilai EFAS sebesar 2,07, dari peluang sebesar 1,47 dan nilai dari ancaman sebesar 0,6. Untuk mengetahui pengembangan ubja, penilaian faktor internal dan eksternal, maka dapat dilakukan pengurangan antara jumlah kekuatan dan kelemahan pada sumbu X dan pengurangan antara jumlah peluang dan ancaman untuk sumbu Y. Maka kita bisa lihat di sini untuk sumbu X sama dengan S dikurang W dengan total min 0,9, dan pada nilai Y peluang dikurang ancaman dengan hasil yang didapat 0,87. Dengan demikian diperoleh angka pada kedua sumbu X dan Y sebesar min 0,19 dan sumbu Y 0,87 yang bernilai negatif dan positif terhadap pengembangan ubja sumber makmur. Kemudian berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, maka diperoleh titik koordinat pada sumbu X min 0,19 dan pada sumbu Y 0,87, yang dimana koordinat ini berada pada kuadran 3, yaitu strategi stabilitas atau strategi WO. Strategi ini lebih menunjukkan ubja memiliki peluang, tetapi di sisi lain memiliki kelemahan internal. Adapun strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut. Ada yang pertama, memanfaatkan peran penyuluh, bantuan dari pemerintah dan perusahaan untuk mengajukan alat transportasi. Kemudian yang kedua, penggunaan Alsintan dengan menyesuaikan luas lahan kepemilikan petani. Yang ketiga, sosialisasi kepada petani mengenai harga sewa dan keuntungan dalam penggunaan teknologi baru. Kemudian yang keempat, memanfaatkan generasi muda sebagai operator dalam pengoperasian Alsintan serta mengatasi kekurangan tenaga kerja di daerah pinggir perkotaan. Berdasarkan hasil FGD yang telah saya lakukan dengan informan kunci yaitu manajer dan koordinator operator ubja, maka dari keempat strategi yang ada, hanya ada satu strategi yang dipilih dengan kesepakatan bersama, yaitu strategi yang didapatkan sosialisasi kepada petani mengenai harga sewa dan keuntungan
dalam penggunaan teknologi baru. Kemudian kita lanjutkan ke pemberdayaan, di mana proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal maupun non-formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Dalam alur pemberdayaan saya ini, hasil kajian strategi pengembangan unit pelayanan jasa Alsintan sebagai penunjang usaha tani di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, diperoleh strategi SO yang didapat dari matriks SWOT, yaitu sosialisasi kepada petani mengenai harga sewa dan keuntungan dalam penggunaan teknologi baru atau Alsintan dari prapanen hingga pasca panen. Kemudian desain pemberdayaannya, pemanfaatan Alsintan di Ubja Sumber Makmur sebagai penunjang usaha tani. Kemudian dari desain pemberdayaan ada aspek teknis, sosial, dan ekonomi, di mana untuk aspek teknisnya ini penyampaian materi tentang pemanfaatan Ubja sebagai penunjang usaha tani. Kemudian dalam aspek sosial, meningkatkan kerjasama antara Ubja dan petani dalam menunjang usaha tani. Kemudian untuk aspek ekonomi, analisa usaha tani. Kemudian dalam pemberdayaan ini saya laksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2020 melalui daring di WhatsApp grup dengan sasaran yaitu petani Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, kemudian Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, dan Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah. Metode yang saya gunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah dan diskusi. Kemudian media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah video dan folder. Berikutnya materi yang saya sampaikan disesuaikan dengan permasalahan yang ditemui pada saat melakukan kajian dengan judul Pemanfaatan Alsintan di Ubja Sumber Makmur sebagai penunjang usaha tani. Berdasarkan hasil penyuluhan yang telah dilaksanakan, bahwa hasil pretest menunjukkan rata-rata persentase tingkat pengetahuan peserta penyuluhan terhadap materi mengenai pemanfaatan Alsintan di Ubja Sumber Makmur sebagai penunjang usaha tani sebesar 65,91%, yang dikategorikan sedang atau kurang mengetahui. Setelah penyuluhan penyampaian materi tersebut dilakukan post-test dan tingkat pengetahuan peserta penyuluhan mengalami peningkatan sebesar 33,94% sehingga menjadi 99,85% termasuk dalam kategori tinggi atau mengetahui. Kemudian dalam aspek sikap, berdasarkan hasil penyuluhan yang telah dilaksanakan dapat didapatkan hasil post-test menunjukkan rata-rata persentase tingkat sikap peserta penyuluhan terhadap materi pemanfaatan Alsintan di Ubja Sumber Makmur sebagai penunjang usaha tani sebesar 69,24%, yang dikategorikan sedang atau kurang setuju. Setelah dilakukan penyuluhan, yaitu dilakukan post-test dan tingkat sikap peserta penyuluhan mengalami peningkatan sebesar 29,4%, sehingga menjadi 98,64% termasuk dalam kategori tinggi atau setuju. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan diskusi dengan kelompok tani mengenai pentingnya Alsintan dalam usaha tani karena memiliki keuntungan dengan menghemat biaya tenaga kerja, hemat waktu, menekan tingkat kehilangan hasil, dan menambah kualitas produk, sehingga alat mesin pertanian ini nantinya akan digunakan oleh petani dalam kegiatan usaha tani untuk meringankan proses prapanen hingga pasca panen.
Berdasarkan hasil kajian strategi pengembangan Ubja Sumber Makmur di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis matrik IFAS dan EFAS dirumuskan bahwa Ubja Sumber Makmur mampu menarik sedikit keuntungan dari kekuatan internal yang ada dan dapat meminimalkan pengaruh negatif potensial yang timbul dari kelemahan internal yang dimiliki, dan bahwa Ubja Sumber Makmur mampu menarik keuntungan dari peluang yang ada dan dapat meminimalkan pengaruh negatif potensial yang ditimbulkan dari ancaman eksternal. Kemudian kesimpulan yang kedua, strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan Ubja Sumber Makmur di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yaitu sosialisasi kepada petani mengenai harga sewa dan keuntungan dalam penggunaan teknologi baru. Berdasarkan hasil kajian yang telah saya lakukan, maka untuk saran yaitu perlu adanya pengembangan dalam mempromosikan Ubja untuk kegiatan budidaya. Alat mesin yang ada perlu dikelola lebih baik lagi dan perlu adanya keaktifan dari anggota pengurus Ubja agar pelaksanaan pengembangan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk